Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Susanti. Di channel saya ini, kita sharing-sharing pajak, akuntansi, atau mungkin saya bisa sharing tentang menu-menu resto saya, terus banyak banyak hal lainnya. Sehingga teman-teman subscribe ya, jangan sampai ketinggalan berita terupdate dari Desi. Oke, sekarang ini aku pengen sharing tentang audit pada kas. Kalau dulu ya, waktu aku jadi auditor, itu aku cerita aja ya, maksudnya sharing ini ya berbagi pengalaman waktu aku jadi auditor seperti apa. Nah, kalau audit kas ini, kita kan memastikan ya, saldo kas di bank sama kas on hand-nya itu benar atau enggak. Atau ada setara kas, misalnya deposito, itu benar enggak? Ada enggak? Gitu kan. Itu keberadaannya, existence. Ada enggak? Terus kemudian jumlahnya cocok enggak? Cut off-nya benar enggak? Nah, apa sih prosedur audit yang dilakukan oleh seorang auditor? Jadi apa saja gitu. Aku sih pengen sharing itu aja sih. Aku nggak lama-lama, jadi biar kita nggak bosan ya dengerin hal teknis seperti ini. Tapi buat yang belum pernah praktek auditor, praktek jadi auditor, itu ada bayangan. Ketika kamu misalnya interview ditanya audit kas gimana? Nah, soalnya aku pernah ditanya begitu loh waktu pas interview. Nah, yuk kita lihat yuk. Aku share screen dulu. Sebentar ya. Screen-nya. Oke. Nah, apa sih yang tujuan apa yang diperlukan bagi auditor untuk dalam rangka mengaudit nilai kas pada bank dan kas on hand. Tujuannya ya, tujuan. Jadi existence, keberadaannya. Apakah benar ada uang sekian? Apakah benar ada uang 500 juta di on hand? Apakah benar ada uang 1 M di bank? Kemudian kelengkapan. Nah, kelengkapan ini kalau aku lihatnya, apakah sudah dibukukan? Apakah sudah dibukukan oleh klien kita, ya kan? Nah, ini nanti ada hubungannya nih sama rekonsiliasi bank. Oke, kemudian akurasi. Penghitungannya akurat nggak? Misalnya bank, hal-hal perintilan seperti biaya pajak, pendapatan jasa giro, itu kalau misalnya nggak di input, lah kan jadinya nggak sama dong saldonya. Nah, seperti itulah, apakah akurasi atau enggak. Nah,
Ini lebih bisa juga ini ke bank statement. Bank statement kita lihat. Nah, untuk mendapatkan hal ini semua nih, ada juga satu lagi apa cut off bisa batasnya. Nah, misalnya seperti yang tadi pendapatan jasa giro dan pajak, biasanya cut off-nya kan harusnya misalnya dia tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember ya. Kemudian 1 Januari 2021 misalnya, itu baru dicatat pendapatan jasa giro dan pajak bank. Pajak jasa giro. Itu baru dicatat di Januari. Nah, itu kan ada cut off yang salah kan ya, kalau di situ. Ada masalah di situ. Berarti kita harus memindahkan itu adanya adjustment. Kita harus memindahkan pendapatan jasa giro dan pajak jasa giro, pajak jasa gironya itu ke 31 Desember. Karena punyanya 31 Desember. Punyanya tahun berjalan. Nah, cut off bisa juga kita cut off juga bisa misalkan ada pembayaran atas pembelian barang itu dibayar 31 Desember. Tapi di buku kita, di buku klien itu nggak dicatat. Di buku klien dicatat kan, tapi di bank tidak tercatat. Karena di bank catat kalau 31 misalnya, catatnya malah tanggal 1. Nah, itu kita perlu rekonsiliasi di situ. Rekonsiliasi bank. Kemudian pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan. Apakah sudah benar? Misalnya banknya ada 10, 10-10-nya sudah diungkapkan, ada yang tidak aktif, banyak yang saldonya belum update, saldonya masih yang saldo lama tahun, misalnya sekarang tahun 2020 kita audit tapi saldonya masih saldo tahun 2017 misalnya, karena tidak ada pergerakan, nomor rekeningnya tidak aktif gitu. Nah, itu yang seperti itu kita konfirmasi. Nah, ini bisa konfirmasi. Jadi ini udah kelihatan ya, tuduhnya apa nih sebagai auditor. Sebagai auditor, apa yang harus dilakukan untuk kita meyakinkan diri kita bahwa ini saldonya benar, sudah disajikan dengan benar. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Yang paling pertama itu tuduh. Yang paling pertama itu konfirmasi bank. Ini penting banget. Ini penting banget. Jadi kita jadi auditor lewat klien mengirimkan surat konfirmasi ke bank. Nanti surat konfirmasi tersebut dibalas oleh bank ke auditornya. Berapa sih jumlah saldo per 31 Desember 2020 misalnya. Nah, ini adalah pihak ketiga yang benar-benar dipercaya untuk mengetahui eksistensi si saldo bank ini. Kalau cash on hand bagaimana? Nah, cash on hand
kita stop cash opname. Nah, apa sih cash opname itu? Jadi cash opname itu kita menghitung uang yang ada dipegang, yang dipegang, atau misalnya si A ini dipegang oleh si A. Nah, kita melihat penghitungan cash itu pada misalnya kita tanggal 15 Januari kita datang ke sana ke klien, kemudian kita lakukan cash opname. Jadi kita melihat aja cash opname itu dilakukan oleh si A dan atasannya. Nah, kita melihat aja nih, berapa sih, benar nggak sih yang dihitung sama mereka. Kita ngawasin, kemudian nanti mereka bikin berita acara penghitungan kas. Kasnya misalnya yang uang 50.000 berapa lembar, uang 100.000 berapa lembar, uang 20.000 berapa lembar. Itu jumlahnya berapa. Nah, dari situ, karena kita butuhnya kas 31 Desember, berarti kita perlu rekap kas yang dimiliki si A ini. Kita belakang di begitu pengeluaran ditambah, begitu masukan kurang, tambah kurang, nanti kan akan tahu pas 31 Desember itu berapa saldonya gitu. Nah, yang ketiga, kita tanya nih ke klien, prosedurnya seperti apa sih? Prosedur kas ini seperti apa? Siapa yang menandatangani persetujuan? Siapa yang mengeluarkan kas on hand misalnya, atau kas di bank? Prosedurnya seperti apa? SOP-nya? Internal kontrolnya bagaimana? Internal kontrolnya sudah bagus atau enggak, atau belum, gitu. Kemudian nanti kita minta juga rekonsiliasi dari klien. Biasanya kalau sekarang ini, kalau misalnya ada di sistem itu ada rekonsiliasi di sistemnya, ada rekonsiliasi sendiri, dia udah rekonsiliasi, udah matchingin antara bank sama jurnal. Jadi udah, kalau matching dicentang gitu. Jadi sudah ada. Jadi tinggal kita ngelengkapin data dokumentasi untuk audit, gitu aja. Nah, ini semua karena biasanya kenapa data ini lama? Kita misalnya nunggu konfirmasi bank, banknya salah alamat gitu. Misalnya kita nggak tahu siapa in charge di sana di bank itu. Jadi di bank pun nggak jelas yang terima siapa, terus siapa yang akan menjawab gitu. Itu adalah konfirmasi bank ini, hal utama yang harus datang, yang harus sampai ke kita untuk memastikan ini tujuan ini, saldonya sudah benar atau belum, itu. Konfirmasi bank kita tunggu sampai ditelepon-teleponin sama klien, atau gimana, bisa minta tolong dibalas gitu kan. Karena dari konfirmasi bank itu juga ada misalnya utang bank itu juga tercatat. Kemudian deposito itu juga tercatat di bank-bank itu. Nah, jadi penting sekali. Ini penting sekali. Nah, untuk cash opname ini biasanya yang
yang perusahaan yang rapi udah langsung bisa, oh ya Papa tes opname-nya segala macam. Udah siap di saya tes opname. Oke. Tapi ada yang nggak rapi ya internal kontrolnya, staff-nya juga kurang siap. Jadinya yang handle itu belum bikin rekap testnya. Ini masih gantung, ini reimburse-nya masih gantung, jadi belum bisa direkap misalnya gitu ya. Ya udah, jadi kita nunggu ya di situ yang apa kemalangannya jadi auditor ya, menunggu data klien, dan kita sedang di push oleh atasan, ayo cepat dikerjakan gitu. Jadi curcol ya. Itu jadi pengalaman aja. Kita kan sharing pengalaman bagaimana supaya teman-teman tahu gimana sih kerja di bagian auditor. Jadi auditor itu gimana sih gitu. Nah, kalau rekonsiliasi bank yang tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya sistemnya nggak ada, rekonsiliasi bank mesti sendiri. Berapa yang beredar, masih untung kalau misalnya harusnya sih ya yang megang nih misalnya yang megang bank itu B, yang megang bank B. Jadi di handle sama B, harusnya dia punya rekonsiliasi bank itu. Makanya udah keluar dari saya sudah mencatat keluar, tapi di bank belum. Nah itu bagaimana? Jadi kan ada berapa pembayaran berapa. Nah itu biasanya harusnya udah ada. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Kita tinggal minta ke klien mana rekonsiliasi banknya, mana. Oke. Jadi untuk audit kas sepertinya seperti itu sih. Jadi nggak pusing ya seperti di teori, aplikasinya seperti itu, prakteknya seperti itu. Mungkin teman-teman ngerasa, oh teori ternyata ini ya, jelimet gitu ya. Tapi memang kalau teori kan itu konsepnya gitu. Konsepnya kita harus ada di kepala kita gitu konsepnya supaya kita bisa mengaudit. Kalau konsepnya nggak ada, kita nggak ngerti bikin konfirmasi bank buat apa ya, bikin cash of name tuh buat apa ya, kita nggak tahu gitu kan. Nah begitu, gitu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.